Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Satria Budiman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari klasifikasi. Klasifikasi adalah metode prediktif yang melakukan pembelajaran terhadap data-data yang sudah ada sehingga menghasilkan suatu model yang digunakan untuk memprediksi data-data baru. Selanjutnya, banyak algoritma yang dapat digunakan dalam pengklasifikasian data. Namun dalam penelitian ini hanya akan membandingkan 3 algoritma saja, yakni naive Bayes, nearest neighbor, dan decision tree. Kemudian, K-nearest neighbor adalah algoritma pengklasifikasi yang didasarkan pada analogi, yaitu membandingkan data uji dengan data pelatihan yang berada dekat dengan dan memiliki kemiripan dengan data uji tersebut. Selanjutnya, naive Bayes. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas yang ditentukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema Bayes adalah perhitungan statistik dengan menghitung probabilitas kemiripan kasus lama yang ada di basis kasus dengan kasus baru. Teorema Bayes memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan kecepatan yang baik ketika diterapkan pada database yang besar. Baiklah, di sini saya Duta Imrul Hayat akan menjelaskan pengertian dari decision tree. Decision tree adalah merupakan algoritma yang umum digunakan untuk pengambilan keputusan. Decision tree akan mencari solusi permasalahan dengan menjadikan kriteria sebagai node yang saling berhubungan membentuk seperti struktur pohon. Selanjutnya, mengubah bentuk data tabel menjadi model pohon. Hal yang dilakukan pada tahapan ini adalah menentukan atribut yang terpilih mulai dari akar, cabang, hingga menuju keputusan. Banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan atribut terpilih. Pada penelitian ini akan menggunakan perhitungan gain ratio dari setiap kriteria dengan data sampel. Kemudian, untuk mengubah model pohon menjadi rule, formula untuk membangkitkan rule didefinisikan sebagai berikut. If premise dan konklusi, simpul akar dan cabang akan menjadi premis dari aturan, sedangkan simpul daun akan menjadi bagian dari konklusinya atau solusi. Tiap premis yang terdapat dalam satu atribut akan dihubungkan dengan hubungan disjungsi, sedangkan premis yang memiliki lanjutan premis pada cabang selanjutnya akan dihubungkan dengan konjungsi. Terakhir, menyederhanakan rule atau pruning. Pada proses penyederhanaan rule, tahapan-tahapan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel distribusi terpadu dengan menyatakan semua nilai kejadian pada setiap rule. Kedua, menghitung tingkat independensi antara kriteria pada suatu rule, yaitu antara atribut dengan target atribut, atau perhitungan tingkat independensi menggunakan test of independency chi-square. Yang terakhir, mengeliminasi kriteria yang dianggap tidak perlu, yaitu yang memiliki tingkat independensi tinggi. Baiklah, selanjutnya saya Taufik Ahmad akan menjelaskan contoh soal mengenai K-nearest neighbor. Di sini terdapat dataset training yang memuat variabel X, Y, dan kategori. Pertanyaannya ialah menentukan kelas dari data tes dengan nilai atribut X 13, Y 15, dan K 4. Dari tabel di atas termasuk klasifikasi data baru, bagus atau jelek. Langkah pertama ialah menentukan jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data pelatihan, yaitu data X dikurangi dengan data dari data tes dikuadratkan ditambah dengan data Y dikurang dengan data tes dikuadratkan didapatkan hasilnya. Di sini pada dataset training 17-16 didapatkan hasil 17, dataset 18-16 didapatkan hasilnya 26, 16-15 didapatkan hasil 19, 11 dan 13 didapatkan hasil 8, 12-14 didapatkan hasil 2, 12 dan 12 didapatkan hasil 10. Langkah selanjutnya menentukan jarak terkecil yang dilihat dari hasil jarak tadi. Jarak terkecilnya ialah
yang paling jarak terkecil atau paling dekat adalah dataset 12 dan 14, yang kedua dataset 11 dan 13, yang ketiga dataset 16 dan 15, yang keempat dataset 12 dan 12. Yang tidak termasuk KNN ialah dataset 17 dan 16, 18 dan 16. Jadi jika K sama dengan 4, maka voting akan seimbang. Voting akan menjadi bagus sama dengan 3, jelek sama dengan 1. Pasangan kelas yang bersesuaian ya ada 4 data yang paling dekat, yaitu 12 dan 14, 11 dan 13, 16 dan 15, serta 12 dan 12. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.